Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih kita belajar mempelajari diri sendiri ya. Gitu karena kita harus berusaha mengetahui, mengenal diri kita yang sejati sehingga kita bisa lebih memahami memahami apa yang ada di dalam diri kita. Karena memang dari dalam diri kita itu kita nantinya akan bisa mengenal Tuhan. Nah, kenalilah dirimu kan. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena kita mengenal Tuhan itu dari dalam. Nah, seperti itu ya. Nah, bahwa kita belajar ini ya, memahami bab energi ya. Jadi manusia itu kan merupakan salah satu makhluk energi. Nah, jadi di situ kan kita di dalam tubuh manusia itu ada spot-spot energi. Nah, seperti itu ya. Nah, spot-spot energi atau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu dinamakan dengan latifah, titik-titik latifah. Itu merupakan sumber-sumber energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, atau mungkin di dalam bahasa Sanskertanya itu merupakan ini dinamakan dengan cakra. Cakra dan jumlahnya itu ada 7 juga. Cakra itu jumlahnya ada 7. Setelah titik-titik latifah yang ada di dalam diri kita ya. Kalau kita belajar ilmu ma'rifat ya, ilmu torekoh ya, itu ada titik-titik latifah, latifah. Latifah itu kan titik-titik lembut ya, yang ada di dalam diri kita. Nah, itu ada namanya banyak ya, ada yang ada di jantung, ada mungkin cakra asna di sini. Nah, terus ada yang banyak lah. Pokoknya di dalam tubuh kita itu ada 7 spot-spot energi yang bila mana itu dibersihkan ya. Jadi supaya bisa aktif dan mempunyai energi tertentu. Nah, itu kita bersihkan dulu. Nah, jadi kita buka dulu, kita bersihkan. Nah, caranya itu banyak untuk membersihkan. Kalau dalam Al-Quran ya, dalam ilmu Torekoh itu biasanya menggunakan zikir-zikir tertentu. Nah, jadi setiap zikir itu juga ini berbeda loh fungsinya. Jadi ini zikir yang ini untuk itu, ini untuk yang begini, ini tujuannya itu beda-beda. Kalau kita belajar lebih dalam lagi ya, semua zikir itu mempunyai apa namanya ya, uh, berbeda lah isinya. Nah, seperti itu ya, memang semuanya sih kita berdoa, kita beribadah, semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Tujuan kita adalah Tuhan Allah. Tapi kayak misal nih seorang guru ya, seorang guru torekoh misal, mengajarkan kepada muridnya atau memberikan suatu amalan tertentu ya. Nah, itu pun berbeda. Bedanya apa? Melihat dari kapasitas muridnya itu, ini kemampuannya sudah seberapa. Nah, kalau kita dikasih wiridan yang mungkin itu di amalan itu jauh di atas kemampuan kita, kapasitas kita, kekuatan kita, nah itu juga nanti akan beresiko ya. Jadi dan tergantung juga dari tujuannya apa ya kan. Kayak misal nih kita pingin untuk mempelajari sesuatu harus membersihkan hati dan jiwa dulu. Untuk membersihkan hati dan jiwa itu amalan apa yang bagus ya kan. Hati kita dibersihkan dulu ya, gitu kan, dari hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Jadi kita bersihkan hati dan pikiran kita dan jiwa kita. Nah, itu ada zikir-zikir itu, amalan-amalan yang khusus untuk membersihkan. Yang untuk membersihkan cakra itu juga ada. Titik-titik latifah yang ada di dalam diri kita itu ada zikir untuk membersihkan. Setelah dibersihkan, setelah bersih barulah diisi. Untuk mengisi itu pun dengan zikir. Tapi ini juga ini ya sesuai dengan amalan yang dikasih oleh gurunya, karena setiap amalan itu berbeda,
setiap guru juga itu berbeda, punya perhitungan masing-masing ya, punya rumusnya tersendiri dan nggak sama seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ya manusia kan juga mempunyai kapasitas yang berbeda. Kayak misal contoh kesabaran dan keikhlasan setiap orang itu juga kan kapasitasnya juga berbeda, nggak ada yang sama, ya kan? Jadi di sini juga kita belajar beraneka ragam orang ya, setiap orang itu isinya berbeda, beda orang, beda kepala, beda isi ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang ya. Bahkan dalam ilmu ahli spiritual, seorang guru torekoh dalam memberikan wejangan atau ilmu kepada muridnya itu juga setiap murid itu berbeda-beda semua. Ya, nggak sama kayak gitu. Jadi ya menyesuaikan lah seperti itu. Nah, jadi itu ya titik-titik latifah itu di dalam diri kita itu bisa di apa namanya kita bersihkan, bisa kita dari hal-hal kotoran yang ada di dalamnya dan nanti kita isilah dengan energi yang menyesuaikan dengan tujuannya. Nah, seperti itu ya. Kayak kan beda zikir kayak misal yang diarahkan untuk ke jantung kita. Zikir itu untuk ini ya, kanan kiri untuk itu nanti ada apa zikir ini untuk titik latifah yang di sini itu berbeda-beda semua. Kalau kita dari sisi itu kan tadi dari sisi Al-Qur'annya ya, dari sisi agama Islamnya ya, khususnya di Torekoh atau di tasawuf. Nah, tapi kalau dari sisi yang ilmu leluhur itu ada juga cakra. Cara membuka cakra itu pun bermacam-macam ya. Ada cakra asna, ada cakra jantung gitu kan. Ada cakra yang di bawah perut gitu kan. Ada cakra yang di tulang belakang. Ada 7 lah jenis-jenis cakra itu. Dan kalau cakra itu ada terjadi suatu sumbatan ya, sumbatan ataupun belum apa namanya tuh, belum pernah diolah atau dibuka ya atau diolah lah. Itu juga nanti akan berpengaruh ke pikiran, hati kita dan juga ke sikap dan tingkah laku kita. Ya kan seperti itu. Ada cakrasek juga. Kalau cakrasek bermasalah itu biasanya pikiran dan hatinya itu selalu mesum gitu ya. Itu biasanya seperti itu karena cakraseknya itu bermasalah. Ya. Jadi selalu pikirannya itu hal-hal ya yang begitu-begitulah. Kalau ada orang yang lawan jenisnya sendiri, ya begitulah seperti itu. Itu cakra yang ada di dalam dirinya ada yang tersumbat kayak gitu. Kalau orang sering emosian kayak gitu kan, sering apa namanya, sering emosian, terus sering marah-marah, terus sering gampang tersinggung. Nah, itu juga salah satu cakranya juga masih bermasalah, masih belum terbuka. Jadi ada sumbatan-sumbatan yang ada. Nah, cara untuk membukanya itu juga kalau kita dari sisi ilmu leluhur ya, nenek moyang kita itu dengan cara bermeditasi atau bersemedi. Itu bisa untuk membuka cakra yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kalau misal di dalam ilmu torekah itu juga hampir sama. Kita melakukan zikir ya. Zikir, zikir itu kan banyak. Ada zikir lesan yang kita ucapkan secara lesan, ada zikir kolbu, zikir siri gitu kan, hanya kita sama Tuhan aja yang tahu. Ada zikir kolbu, jadi lisan kita. Ada zikir nafas juga, itu bermacam-macam zikir itu ya. Dan zikir yang ini yang untuk membuka titik latifah itu bukan kita yang diucapkan begini-begini la ilaha illallah misal contohnya ya, itu nggak seperti itu. Jadi kita juga duduk diam, zikir dengan mata kita terpejam, posisinya duduk tegak lurus bumi, tulang belakang. Ya, itu untuk melatih kita konsentrasi. Kita berzikir, nah terus nanti zikir itu diarahkan kemana, tapi kita menggunakan hati ya, kolbu yang berzikir.
bukan apa namanya mulut kita, suara kita itu bukan. Jadi hati kita menggunakan zikir kolbu. Nah itu juga mata terpejam, supaya nggak cepet capek ya kita harus tegak lurus bumi. Tulang belakang, tulang rusuk tegak lurus dengan bumi, ya kan? Dan kita nggak boleh nyender ya. Kalau bisa jangan nyender ke kursi nih begini ya. Kayak misal ke sini nggak boleh miring atau ke depan. Jadi harus tegak lurus itu untuk melatih tulang belakang kita juga supaya lurus. Dan itu nanti energi akan lebih mudah masuk. Kalau tulang belakang kita ini tegak lurus dengan bumi ya, itu juga ada yang ajaran Toreko seperti itu, zikir kolbu untuk membuka cakra-cakra atau titik-titik latifah, spot-spot energi yang ada di tubuh kita, itu juga menggunakan mata terpejam ya. Sama lah, hampir sama kayak bermeditasi. Meditasi itu juga posisinya duduk. Kita berkonsentrasi, kita nggak memikirkan yang lain. Beristirahatlah pikiran kita untuk memikirkan duniawi, mikirkan ini, itu, pekerjaan, segala macam yang ada di luar diri kita. Khususnya unsur-unsur duniawi kita sisihkan dulu. Kita kosongkan pikiran yang ada hanya Tuhan. Kita tertuju kepada Tuhan, mata terpejam supaya lebih bisa untuk berkonsentrasi. Nah, jadi hampir sama ya antara Toreko sama ini meditasi ya. Memang zaman dulu itu memang sumbernya sama ya seperti itu. Jadi supaya kita lebih berkonsentrasi ya dengan mata terpejam seperti itu. Nah jadi itu nanti titik-titik latifah itu akan pelan-pelan itu mulai terbuka kalau kita sering melakukan itu. Cakra ya. Jadi ada 7 jenis macam cakra. Nah jadi kalau kita sering berpuasa, puasa weton, itu juga bisa membuka cakra kita. Karena cakra itu kan ada di dalam diri kita ya. Puasa weton itu juga sangat bagus untuk kesehatan dan eh, apa ya namanya, menata hati kita. Puasa itu menata, mengolah raga kita, ya, mengolah raga kita secara fisik supaya sehat dan menata hati kita supaya tertata. Nah, seperti itu ya, itu puasa ya. Jadi itu di dalam tubuh kita ada spot-spot energi atau sumber-sumber energi ya. Di dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan titik-titik latifah. Itu ada cara membukanya, membersihkannya dan mengisinya. Di dalam ilmu leluhur ada juga cakra, itu ya hampir sama. Hampir sama ya, isinya sama, cuma bahasanya aja berbeda. Cara membukanya pun ya sama ya ini, cuma ya sedikit berbeda, tapi tujuannya itu sama. Kita tujuannya kepada Tuhan. Nah, jadi mungkin sementara itu ya pemahaman dasarnya kita untuk memahami sedikit mengenai hal cakra atau titik latifah, spot energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti untuk cara-cara untuk cara membangkitkannya, cara membuka dan membersihkannya, itu nanti kita bahas next time ya. Jadi pelan-pelan dulu ya, seperti itu ya. Sementara itu ya yang kita sampaikan pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya video channel ini cepat berkembang dan sampai ketemu di video-video yang selanjutnya ya, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.